Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan berbasis biologi. Dan hari ini dan malam ini kita akan mewawancara tamu yang sangat spesial dari UGM. Ini tamunya jauh. Manggilnya Mas Ardan berarti ya kan, kalau di UGM pakai bahasa Jawa, Mas Ardan ya. Mungkin awalan saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, saya yang beranggotakan kelompok 5 yang beranggotakan saya, Noval Ma'arif, lalu ada Kak Novita Novana, ada Niken Fitri Salwiyah, lalu ada Safia Rahma Fitriani. Oke, mungkin langsung aja ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebenarnya kita mau tahu dulu nih, dan Mas Ardan, Simfoni Farm itu sebenarnya perusahaan tentang apa gitu ya, tentang bergeraknya di bidang apa gitu fokusnya. Oke, nah sebenarnya Simponi itu sebenarnya ada kepanjangannya. Simponi itu Simple Hydroponic Farming. Nah itu. Nah mungkin biasa sih kalau yang ngejelasin Simponi mungkin ini ya, biar lebih jelas aku ada nyiapin slide, aku nggak nyiapin juga sih. Ya mungkin biar lebih kebayang gitu. Simponi itu kayak gimana sih. Nah, ini aku share screen ya, boleh ya? Monggo Mas Ardan. Oke, aman ya. Nah, jadi sebenarnya Simponi itu ini sih bisnis yang aku sama teman-temanku jalanin semenjak 2 atau 3 tahun ke belakang, yang kita ini fokusnya mengeproduksi sayur hidroponik. Nah, kenapa kita memproduksi sayur hidroponik? Karena ini punya segmentasi pasar yang unik, punya segmentasi pasar yang berbeda, di mana orang yang nyari sayur hidroponik itu biasanya punya punya kriteria tertentu itu. Soalnya kan yang kita tahu hidroponik nggak pakai pestisida, terus juga tampilannya juga lebih cantik, terus juga karena nggak pakai pestisida juga mungkin lebih terjamin gitu ya, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang pengen yang terbaik lah gitu. Nah ini sebenarnya PPT ku waktu dulu aku sempat pernah ikut program namanya program kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Kalau kalian tahu mungkin pernah dengar KIBM, itu baru diadain tahun lalu. Mungkin dari UNJ juga ada juga. Nah, jadi gimana sih dulu kita bisa bisa ngejalanin bisnis ini, pasti kan butuh modal, dan modal itu sebenarnya nggak dari kita ngerogoh kocek kita sendiri, ngerogoh kantong, tapi kita coba gimana cari sumber pendanaan yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya melalui event-event ini. Dulu itu pertama kali awal Simponi itu mulai dilaksanakan itu dulu waktu tahun 2018 dari Kemenpora. Dulu pernah ada namanya itu program aku lupa namanya, pokoknya
pengembangan minat kewirausahaan pemuda PMKP dulu namanya. Itu dari Kemenpora bikin semacam inkubasi yang di sana itu pesertanya mungkin hampir 1.000 orang. Nah, dari kegiatan tahap-tahap yang diadain itu lama-kelamaan disisihin, diseleksi, hingga akhirnya itu dipilih 100 orang yang istilahnya potensial buat ngembangin usahanya. Karena sebelumnya itu dalam seleksi kita kayak mengajukan proposal bisnis. Nah, alhamdulillah dulu aku belum ada tim, masih sendiri, dan alhamdulillah bisa dapat pendanaan dulu waktu itu nggak begitu banyak, tapi untuk aku yang saat itu masih SMA, yaitu udah suatu hal yang udah wah banget gitu. Kalau boleh disebut mungkin nominalnya dulu 15 juta. Nah, itu untuk pertama kali aku dapat dana ngembangin hidroponik ini. Nah, ini dia bergerak di bidang sayuran hidroponik berkualitas tinggi yang berkonsep teknologi otomasi. Karena orang perkotaan itu butuh sayuran organik berkualitas tinggi, makanya kita coba dulu tuh lokasinya di Bogor, tapi nggak Bogor-Bogor banget, di Parung lebih tepatnya. Jadi kayak kita ngedeketin sama sumber ya, di mana orang-orang mencari sayur hidroponik ini. Apa aja sih yang diproduksi? Nah, dulu yang diproduksi ini ada kangkung, bayam hijau, bayam merah, sawi, kale, sama selada. Nah, tapi nggak cuma sayuran doang yang diproduksi. Dulu juga kita sempat buat beberapa model hidroponik. Ini ada kit hidroponik yang kalau kalian pernah lihat ini tuh mungkin udah sering kali ya kalau yang model pipa gini. Nah, terus juga kita coba kembangin lagi dan dapatlah ini gambar yang kanan atas nih. Ini tuh yang kita cari yang minimalis, harganya murah, dan juga orang bisa nanam hidroponik gitu dengan harga murah dan kecil space-nya. Nah, ini kemarin kita buat yang kayak gini. Nah, ini dulu ini konsumen pemasaran. Nah, dulu tuh kita pemasaran cuma modal ini sih, cuma modal Instagram atau Facebook gitu. Ya, emang awal-awal itu apa ya, agak susah nyari apa ya, yang mau menerima, karena kebanyakan itu ini kan pasarannya kan kayak B2B, business to business. Jadi kita cari restoran, kafe, ataupun supermarket yang mereka itu membutuhkan sayur. Nah, berhubung di Jakarta itu apa ya, kayak tiap-tiap perusahaan tuh atau tiap-tiap tempat tuh mereka udah punya ininya sendiri, udah punya suppliernya sendiri gitu. Dan kalau kita pengen masuk ke tempat mereka, otomatis kita harus berani pasang harga yang kecil gitu, yang lebih rendah daripada mereka. Dan tantangannya nggak cuma di situ, tantangannya adalah kita harus bisa konsisten menyediakan sayur untuk mereka. Katakanlah mungkin dalam 1 minggu mereka butuh 10 kilo atau 20 kilo kangkung, dan kita harus bisa continue untuk menyuplai itu. Nah, itu dulu yang masih jadi tantangan di tempatku, karena kita baru banget bikin, dan ternyata untuk bisa ke tahap konsisten itu ya masih sangat apa ya, belum bisa realisasi lah dulu, karena emang masih pemula dan masih coba-coba merambah ke skala bisnis gitu ya. Nah, ini akhirnya setelah tahun 2019 dan aku juga udah mulai inilah lulus SMA, aku sama Noval dulu satu SMA. Terus pengen nih ngelanjutin lagi setelah lulus SMA. Kayak dulu aku sempat
nargetin masuk di IPB lah dulu sama Noval, supaya bisnis ini tetap jalan di lokasi yang waktu itu ada. Nah, tapi ternyata ada kehendak lain gitu, yang ternyata aku dapat nggak di IPB, ternyata dapetnya di Jogja gitu, di UGM. Ya udah, akhirnya terpaksa dulu itu aku mesti tinggalin dulu, aku mesti coba adaptasi dulu sama lingkungan yang baru gitu. Nah, kemudian barulah setelah di Jogja, aku ketemu sama teman-teman yang satu jurusan, dan mereka juga kebetulan punya satu visi yang sama. Mereka juga senang sama tanaman hidroponik. Kira kita coba nih joinan gitu, kita bikin kelompok, terus kita nyari-nyari nih, ada event ini, ada lomba ini, dan coba diajuin aja, nggak apa-apa. Kebetulan aku punya konsep, punya ide, terus mereka juga tertarik dan juga emang kebetulan pengen ikut juga. Ya udah, tak usulin lah simponi ini. Waktu itu pertama kali ngajuin di tingkat UNIF, itu namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha gitu. Waktu itu kita terpilih jadi salah satu penerima hibah, alhamdulillah. Terus baru deh kita ngebangun greenhouse di Jogja ini, tepatnya di Sleman sih. Kebunnya ini sebelah kanan, ini gambar kita waktu produksi sayuran di greenhouse. Terus yang sebelah kiri ini waktu kita coba pasarin ke warung-warung, ke toko-toko sayur, dan alhamdulillah beberapa ada yang menerima produk kita, dan bahkan di beberapa tempat produk kita itu laris jadi kita baru naruh pagi, sorenya itu udah habis gitu. Nah, itu dulu waktu masih awal-awal. Nah, ini berkas yang kemarin sih pas laporan kemajuan KIBM kemarin. Memang aku nggak nyiapin khusus, kebetulan aja ada pernah bikin materi, ya udah jadi sekalian aja gitu. Nah, ini untuk apa ya? Nah, untuk harga jual hidroponik itu dia juga beda sama sayuran yang biasa standarnya. Kalau yang misalnya kayak kangkung mungkin kalau yang biasa sekilonya 8 sampai 10.000, tapi kalau yang hidroponik 12 bahkan bisa nyampe 20.000 per kilogram gitu. Dan ini dari sini bisa kelihatan kalau emang standar itu lebih tinggi ya, karena memang kualitas yang bisa kita kasih itu emang lebih tinggi juga standarnya. Ini model-model yang lain. Ini. Nah, ini dokumentasinya. Kemarin greenhouse kita itu bentuknya kayak gini. Simple, karena emang dananya terbatas, jadi kita buat seadanya. Alhamdulillah ini banyak yang support juga di sini tuh. Ini kegiatan produksi, dan oh ya, ini juga kita di setiap lomba pasti ngebawa satu ini, maksudnya nggak cuma dari segi tanam-menanamnya, nggak cuma dari segi budidaya tanamannya, tapi juga kita coba ngembangin suatu hal yang berbeda. Kita coba ini kita buat alat otomatisasi hidroponik, di mana alat ini ya mungkin fitur-fiturnya bisa ngontrol si greenhouse ini lah. Intinya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sama petani hidroponik, yang dia setiap hari mesti datang ke greenhouse buat ngecek kandungan nutrisi di tangki nutrisinya kayak gimana, seberapa banyak, terus juga suhu udaranya, kelembapan udaranya itu kayak gimana. Nah, ini kita coba kontrol lah, bisa kita coba monitoring caranya kayak gimana ya. Itu yang jadi salah satu fokus yang kita kembangkan terus dan kita bawa terus untuk kedepannya juga kayak gitu. Ya mungkin gitu aja sih kalau dari aku, dari Simponi mungkin ya. Mungkin bakal ada
yang kalian tanyain, monggo boleh langsung tanyain. Sebenarnya udah kejawab semua ini Ardan. Nah, berarti ini dong udah kelar. Tapi mungkin Niken, Safia, Kanona mungkin ada yang mau ditanyakan lagi gitu. Ini sih mau nanya tadi, penasaran aja. Tadi sempat disinggung ya, Simfoni ini berjalan 2 atau 3 tahun yang lalu. Maksudnya udah berdiri gitu. Iya. Itu berarti pas masih maba kah? Udah. Dulu itu pas mulai aktif tuh pas aku awal kelas 12. Terus setelah lulus kita sempat vakum dulu sebentar. Baru kemudian setelah masuk kuliah, setelah maba, baru kita lanjutin lagi. Ya. Terus kita tahun 2019 baru awal mulai lanjut di Jogja. Oh, itu berarti kalau misalkan dari SMA, itu ide sendiri atau misalkan udah rembukan sama temen-temen nih gitu, cuma baru terrealisasikan pas kuliah. Oh iya, dulu tuh awalnya dulu pas SMA kan ikut KIR ya, dan KIR itu biasanya suka ada lomba-lomba penelitian gitu. Nah, dulu aku sama temenku waktu kelas 10 itu kayak ngajuin penelitian yang topik itu tentang pertanian. Tapi waktu itu aku masih belum tahu apa itu hidroponik. Nah, jadi semenjak itu kayak mulai riset-riset lagi ternyata ada nih metode namanya hidroponik, dan itu waktu awal-awal aku tahu dan aku langsung tertarik sama metode yang ini, makanya aku coba buat instalasi sendiri waktu itu. Nah, jadi prosesnya itu kayak gitu dulu. Kenapa sampai aku mutusin berani buat terjun langsung nih ke scale up, ke skala bisnis gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau. Safia mungkin ada yang mau Ayo, ditanya. ini tugasnya apa aja sih yang dibutuhin pertanyaannya? Nggak apa, pertanyaan tugasnya dulu aja nggak apa? Ada yang belum, tapi nggak apa-apa. Mungkin Apa-apa. ganti-gantian kita. Safia mungkin duluan. Oke. Mungkin mau tanya tentang prospek sama pengembangan bisnisnya ya. Kalau dari perusahaannya sendiri ada nggak sih jangka tahunan atau misal 5 tahun ke depan pinginnya kayak apa gitu, target lah sama langkahnya. Oke, buat proyeksi beberapa tahun mendatang ya. Gimana ya tahun mendatang ya? Soalnya belum ada, kalau untuk yang realnya tuh masih belum kebayang sampai sejauh itu. Tapi untuk kita gimana pengen ya, gimana kita ekspektasinya ya, pasti kita pengen jadi salah satu perusahaan, pengen jadi satu company yang nggak apa ya, yang bergerak produksi sayur, tapi dengan menerapkan teknologi gitu. Jadi kita bawa otomatisasi, kita bawa Internet of Things. Sekarang konsepnya precision agriculture. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi kita mau jadi salah satu perusahaan role model penerapan teknologi high tech di Indonesia. Gitu. Itu ya itu angan-angan sih, tapi Amin. ya itu yang bayang sih untuk saat ini ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya semoga dengan ya semoga bisa terlaksana lah. Kalau target penjualan ada nggak sih dari tahunan gitu atau bulanan? Target penjualan tahunan ya. Oh berarti ini
kita ngomongin apa penjualan ya, biaya keuangan ya, Yes. keuangan. Nah ini untuk keuangan sih sebenarnya bisa ini jadi gambaran juga. Jadi itu mungkin untuk penjualan ini waktu awal-awal kita baru mulai, terus ini triwulan pertama dulu kita dapat ya masih receh lah. Terus kita masuk ke triwulan berikutnya, nah ini udah mulai ada kenaikan. Terus juga ya semakin alhamdulillah semakin ke sini itu kita semakin banyak menerima orderan dan bahkan sampai nggak sanggup lagi buat apa menuhin permintaan tersebut karena ini apa ya namanya, kita nggak ngejual cuma langsung ke customer tapi juga kita ngejual ke orang yang ngejual lagi gitu. Jadi dari kebun hidroponik lain, jadi di Jogja itu ada namanya Perhimpunan Hidroponik Indonesia Regional Jogja ada namanya. Jadi banyak kebun hidroponik yang mereka tuh satu sama lain itu saling istilahnya saling bantu gitu. Kalau ada yang kekurangan barang, kekurangan stok, mereka bisa cari ke kebun hidroponik lain. Nah, dulu itu tempatku karena emang belum terlalu aktif buat langsung ke customer, belum terlalu aktif buat masarin. Jadi kita cukup dengan menuhin apa ya istilahnya jadi pelengkap lah dari kebun hidroponik yang lain. Dan dari situ juga sebenarnya udah lumayan cukup sih pemasukannya secara hitung-hitungan gitu. Nah untuk tadi kamu bilang apa target ke depan ya? Target ke depan ya mungkin kalau ngelihat dari proyeksi penjualan yang ini 1,8 ya mungkin apa ya targetnya sih bisa nyampe 5 lah per bulan karena ini kan tergantung sama kapasitas produksi kita juga kan. Semakin besar kapasitas yang kita punya biasanya orang nyebutnya itu berapa sih lubang tanam gitu, istilahnya lubang tanam buat menyatakan seberapa besar greenhouse yang dipunya itu. Nah kalau punya kita dulu 2000 lubang tanam dan itu kategorinya masih yang kecil lah. Dan kalau secara hitung-hitungan ya paling banter ya mungkin 3 per periode tanam gitu. 3 per periode tanam. Nah mungkin kalau semakin besar ini kan nggak linear gitu. Jadi mungkin eksponensial. Jadi semakin besar, semakin banyak jumlah lubang tanam kita, ya semakin bertumbuh juga ininya. Soalnya ada biaya-biaya variabel, biaya fix yang nggak nambah walaupun kapasitasnya nambah gitu. Jadi mungkin kalau ditanya ya targetnya mungkin 3 dulu kali ya. Tapi mungkin semoga nanti bisa berkembang lagi. Oke, makasih buat jawabannya. Kalau sumber pendanaan itu awalnya dari yang waktu menang itu ya, waktu SMA. Nah, terus kalau sampai sekarang pakai individu kah? Atau ada investor mungkin? Atau di situ kan ada dana bantuannya, itu dari mana tuh maksudnya? Oh ya, dulu ada dana bantuan. Pertama dari Kemenpora, kedua dari PMW, yaitu yang dari kampus. Terus yang ketiga dari namanya KIBM. Terus yang keempat namanya KBMI. Itu yang nyelenggarain Kemdikbud juga. Nah itu kalau yang dari eksternal baru itu. Tapi untuk investor saat ini sih kita belum apa ya. Dulu sempat ada yang nawarin mau invest di tempat kita, tapi ya karena belum siapan kita juga, jadi kita belum bisa nerima invest dari luar juga karena kita ya masih nggak berani lah buat ngambil risiko dulu. Nah, terus kalau untuk sekarang gimana?
ya kalau sekarang sih cuma manfaatin perputaran dari situ aja sih. Jadi kan yang dulu kita dapat terus kita putar lagi, ya, nanti dapat omset, nah kita putar lagi gitu sih kalau untuk sekarang. Oke, berarti sirkulasi keuangannya termasuk lancar lah ya untuk lanjut. Bisa dibilang gitu. Oke. Kayaknya dari aku cukup. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Makasih. Mungkin Kak Nona ada pertanyaan, Kak? Nanya dong. Gimana Kak Nona? Aku mau nanya nih, Ardan. Ini alasan kenapa kalian pakai logo itu, logo perusahaannya tuh. Itu kalian makainya itu emang udah dari awalnya itu emang pakai atau pas kalian merunding baru pakai logo tersebut. Nah terus apa makna logo tersebut itu buat kalian, buat jadi logo perusahaan apa produk kalian. Nah itulah. Logo yang ini ya Apa Kak? sih logo itu? Logo yang punya yang paling awal. Kenapa pakai logo itu? Ini kalau boleh jujur dulu itu cuma iseng-iseng aja buat sebenarnya nggak ada rencana pengen bikin logo dulu, terus iseng-iseng pakai Canva dulu. Oh ini kayak gini simple, cuma tulisan doang, Simponi dulu awalnya. Terus oh ini kayaknya perlu ditambah-tambah gitu, huruf O-nya diganti jadi gir-gir kayak gini. Nah itu dulu kayak gitu. Nah cuma setelah semakin sini juga ternyata ada filosofi khusus dari logonya ini. Gimana filosofinya? Pertama kayak ini tulisannya Simponi. Jadi Simponi itu kan kalau kita bikin kepanjangannya ada kata simple ya. Nah jadi kayak dari font yang kita pakai ini kayak yang merepresentasikan kesimpelan, kesederhanaan gitu. Jadi kan ya 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 gitu ya ininya sih. Terus juga di tengah-tengah ini ada gear. Gear ini mungkin merepresentasikan apa sih, kalau gear itu identiknya sama mesin-mesin gitu ya, sama teknologi lah gitu, sama teknologi. Terus di dalam gear ini ada gambar daun yang kita coba mengkombinasikan antara tumbuhan, antara apa ya, biologi dengan kalau mesin ini apa, fisika ya atau matematik ya. Ya pokoknya itulah. Terus di sini di bawah ada air. Ini air warna biru yang kita identik sama hidroponik yang pakai air. Nah kayak gitu sih. Mungkin Kak Nona. Oh jadi kayak apa namanya, perusahaan ini tuh dia ngambil perusahaan yang kayak ngangkat sesuatu hal yang simpel gitu ya. Nah Tapi iya benar sama manusia sama kita gitu. Kan nggak sih? Gimana Sesuatu yang simpel namun sangat bermanfaat. Oh iya. Pokoknya kayak gitu. Benar. Jadi menghadirkan sesuatu yang simple. Karena yang kita jual kan nggak cuma sayur doang, tapi kita juga jual kit hidroponik dan kita coba untuk membuat sesuatu yang simpel buat orang kalau mau nanam hidroponik itu cukup pakai kit yang udah kita sediain, yang udah lengkap dan udah ada panduannya juga, dan kita coba untuk salah satu poin simpel yang coba mau kita munculkan di situ, memudahkan dan mungkin bermanfaat buat orang-orang. Gitu kan Nona. Terima kasih juga. Oke. Mungkin saya ada pertanyaan lagi nih Dan. Tapi sebenarnya agak unik sih di strategi promosinya itu ya. Tadi kan Ardan jelasin kalau
harganya jauh agak lebih mahal gitu ya dari yang sayuran biasa gitu. Nah itu cara Ardan nyakinin konsumen ya. Tapi kan Ardan jualnya ke pihak kedua ya, distributor, tukang-tukang sayur gitu ya. Itu awalnya gimana sih? Kayak kan di Jogja gitu ya, mindsetnya kan masih belum terlalu paham ke arah organik gitu ya. Itu gimana Ardan awalnya? Nah, nah ya benar. Dulu itu kita sempat nawarin ke toko-toko sayur kan ya di Jogja. Dan dulu sempat nanya, ini kita mau mau nitip, istilah kan dulu titip jual kan kalau ke toko-toko gitu, nitip sayur hidroponik. Terus si penjualnya nanya, hidroponik apa? Bahkan mereka pun nggak tahu apa itu hidroponik, padahal mereka pedagang sayur gitu loh. Nah itu jadi struggle juga, gimana apa ya, saya banyak yang belum begitu, mungkin kalau dengar kata hidroponik mungkin udah tahu lah, udah sering dengar, tapi gimana hidroponik itu, apa keunggulannya, mungkin itu yang kita masih perlu ada edukasi lagi gitu. Jadi gimana sih dulu kita bisa ngeyakinin, sebenarnya kita juga nggak bener-bener bisa ngeyakinin gitu. Tapi dulu pas awal-awal itu gimana ya? Jadi si pemilik toko sayur ini dia biasa jual kangkung dulu 2.500. Terus kemudian kita datang nih nawarin produk yang sama, kangkung juga, seikat ya, per ikat dijual, seikat kita nawarin 4.000. 4.000 apa ya? Dulu awalnya 4.000. Coba bayangin, si pedagang sayur yang dia ngejual ke konsumennya 2.500, terus datang nih kita yang masang harga 4.000. 4.000 itu baru ke pedagang sayurnya. Nah, pedagang sayur ngejual ke orang berapa? Pasti lebih mahal dari itu kan. Nah, itu yang mereka tuh langsung, wih ini apaan sih? Enggak banget gitu. Mereka kan karena nggak tahu juga hidroponik itu apa. Terus akhirnya coba, yaudah Bu, ini coba taruh 5 bungkus dulu ya. Mungkin nitip dulu lah, nanti kalau misalnya nggak kejual nggak apa-apa, nggak usah bayar ke kita gitu. Jadi ya cuma naruh aja gitu. Ya udah, itu pas kita naruh pagi, pas kita balik lagi sorenya, atau ya pas kita balik lagi besok paginya, itu udah habis sayurnya, 5 sayur yang kita taruh itu udah habis, udah ludes gitu. Ya gitu sih, emang kita mesti apa ya, ngasih bukti dulu gitu ke orang-orang kalau ini tuh emang produk yang bagus, yang nggak yang beda gitu udah sama produk-produk yang biasa mereka jual gitu. Berarti iya sih ya, kalau langsung terjun ke lapangan emang nggak perlu lewat sosial media gitu sih ya. Orang juga jarang Ya lihat. karena mereka tuh nggak main sosial media, beda Iya, sama kita. tapi Ya itu paling Dan. mereka mainnya Facebook tuh, ini paling banter ya. Bener. Tapi yang jadi pertanyaan juga, saat pandemi COVID kemarin di Jogja itu signifikan nggak sih pengaruhnya gitu? Apalagi terhadap penjualan Ya, handphone. ya signifikan. Kenapa? Karena waktu awal-awal pandemi dulu, biasanya suplai sayuran selada itu dia didatangin dari daerah apa ya? Kalau Magelang apa ya? Magelang, Wonosobo mungkin ya. Wonosobo nih produksi sayur juga nggak ya? Nggak tahu, terkenalnya teh kali ya, teh Tambi. Mungkin ya itu kan termasuk daerah dataran tinggi ya. Ya, tapi Biasanya di Magelang ke atas lah, itu biasanya petani-petani sayur itu dari sana suplainya buat nyediain sayur-sayur di
daerah Sleman, Jogja, dan sekitarnya itu biasanya. Nah, dulu pas awal-awal pandemi, mereka itu apa ya? Secara nggak kuat buat bisa lanjut gitu. Jadi sempat mereka itu nggak bisa lanjut produksi mungkin karena keterbatasan modal, keterbatasan ya kan karena terbatas kan waktu itu ya. Nah, kita mereka nggak kuat. Nah, datanglah ini hidroponik yang dia itu lebih apa ya, lebih mampu bertahan lah gitu. Karena kan ditanamnya di greenhouse, terus juga nutrisinya bisa teratur, bisa diatur. Akhirnya jadi salah satu komoditas yang bisa nyupport permintaan-permintaan yang biasa mereka ngambil di petani-petani tersebut gitu. Ya udah, jadi ya lumayan tinggi sih waktu itu permintaannya. Mungkin bisa nyampe 1 ton dulu per hari ya untuk komoditas tertentu selada itu sekota Jogja, dan itu bukan jumlah yang sedikit yang bisa dipenuhi cuma dari hidroponik doang gitu. Jadi ya itulah kenapa bisa jadi yang bisa diunggulkan. Berarti saat pandemi malah alhamdulillah ya nanjak Ya, gitu. alhamdulillah man. Alhamdulillah. Mantap Arden. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, ini luar biasa banget ini, menginspirasi dan. Ya benar, mantap banget. Alhamdulillah. Kalau Money Farm ini sampai sekarang masih dijalanin bareng teman-teman aja atau ada karyawan nggak sih? Kalau sekarang sih masih ini aja sih, masih bareng teman-teman. Karena teman-teman juga ada banyak, ada 4-5 orang bahkan yang kita aja apa ya, udah kebanyakan orang sebenarnya. Kalau nyewa orang sih ya mungkin bakal motong biaya operasional lagi. Jadi selama bisa kita handle ya udahlah kita pakai tempat kita dulu, tenaganya kita punya. Ya, tapi walaupun sebenarnya di sambi kuliah juga emang agak ini sih yang ngejalanin bisnis tuh. Butuh membagi fokus dan waktu juga. Jadi di situ sih tantangannya. Oke, sebenarnya mau balik ke keuangan sih. Kalau yang nentuin biaya produksi berarti nggak ada gaji karyawan ya? Cuma biaya produksi alat bahan. Nggak ada gaji karyawan. Tapi mungkin untuk dari kitanya sendiri kayak nyisihin gitu ya untuk tenaga kita lah, untuk tenaga masing-masing tim gitu. Jadi mungkin kalau dibilang gaji karyawan ya mungkin untuk tim itu sendiri sih. Tapi ya nggak sebanyak kalau kita nyewa karyawan. Atau mungkin kalau disetarain mungkin bisa sih untuk satu karyawan yang kita keluarin buat satu tim itu. Kalau di Jogja itu UMR-nya berapa ya? Dan tahu ya? Kalau di Jakarta itu kan paling gede nggak sih Jakarta tuh UMR-nya? Jakarta itu sudah 3 ya? 3. Berapa sih? Nggak 5. 3,8 Ya. atau 7. Oh segitu. Paling gede setahu gue sih Bekasi atau Karawang, soalnya kan itu. Oh udah 4 sekarang. Oh, udah 4. Udah 4 ya. Udah 4 sekarang. Nah, Jogja itu salah satu provinsi yang UMR-nya paling rendah di Indonesia. Kalau nggak salah 3 apa ya? 3 apa? Ya sekitar 3, di angka 3.
Ya mungkin kalau ditanya untuk karyawan, itu kalau 3 juga nggak nutup sih ya. Pendapatan kita aja per bulan nggak nyampe 3 paling ya. Ya udah sih, mungkin untuk yang karyawan untuk sementara emang belum ada sih. Oke. Kalau buat nentuin harga jual, itu murni dari produksi atau ada misal perkiraan kenaikan bahan gitu? Harga jual ya. Oh, kalau dari harga jual itu kita kesepakatan sih sama yang penerima sama yang beli aja. Nah, ini kalau ini yang di slide ini tuh harga standar. Harga standar yang udah disepakatin bersama. Tapi kalau misalnya mau lebihin dari kita atau mau ngurangin, misalnya mereka nawar, ya kita pakai harga yang kesepakatan kita dengan pembeli tersebut. Nah, terus kalau misalnya dari biaya produksinya itu menentukan atau tidak, ya biasanya sih untuk hidroponik kan paling kita pakainya nutrisi, terus rock wool, terus benih yang sebenarnya harganya dari waktu relatif stabil sih. Jadi ya mungkin untuk penentuan harga jual praktis dominan oleh ini sih, oleh standar harga jual sama kesepakatan dengan pembeli. Oke, terima kasih penjelasannya. Kayaknya untuk keuangan cukup sih itu. Gimana? Aman ya? Aman. Udah terjawab semua. Ada yang mau tanya lagi mungkin teman-teman? Sudah cukup mungkin ya. Takut kemalaman juga, kasihan Ardan besok UTS. Kita juga UTS sih dan sebenarnya. Lagi juga seriusan. Besok itu 3 matkul, 2 matkul lah mungkin kalau yang pilihan itu. Oh iya, tempatnya masuknya lebih cepat ya, Pak. Ya nggak sih dari pada tempat ITB UGM? Kalau nggak salah kita itu 2 pekan lebih cepat kalau nggak salah dan. Oh iya ya, yang lain itu pada Lain udah libur tuh lo masih kuliah. Terus giliran lo libur, yang lain kuliah. lain kuliah. Iya makanya nggak pernah ketemu. Iya. Paling gitu sih dan mungkin itu dan kita sesi foto dulu kali ya. Bentar Pak, kayaknya mungkin buat closing gue mau nanya. Oh ada. Monggo. Jadi kan Ardani termasuk apa ya, pembisnis muda gitu lah ya. Nah, pengen nanya aja sih kayak apa sih kira-kira harapan Ardan gitu buat khususnya Simfoni ini gitu terhadap anak muda di bidang bisnis ke depannya kayak gitu. Oke, kalau harapan dari aku sih karena ini ada kaitannya dengan pertanian, yang mana pertanian juga erat kaitannya dengan biologi ya kan. Mungkin kalau harapan dari aku orang yang terjun, anak muda yang berani buat ngambil ya bahkan sekadar ngambil pilihan, ngambil jurusan yang berhubungan dengan pertanian itu menurutku sangat masih kurang lah minat dan daya tariknya mereka. Yang kita tahu kan memang dominan mereka milih kedokteran, terus teknik seperti itu. Nah untuk yang pertanian ini masih sedikit sih saingannya. Nah buktinya aku sendiri ya dengan nilai yang ada-adanya, yang seadanya bisa lolos gitu di pertanian karena aku milih pertanian secara spesifik teknik pertanian gitu. Nah, harapanku sih lebih banyak orang yang berani untuk mau terjun ke bidang pertanian karena potensinya ini sangat besar sih. Kenapa? Karena kita sekarang itu masuk ke era industri 4.0 yang mana di bidang pertanian sendiri juga ada revolusi pertanian 4.0 juga
Nah, kita udah masuk ke tahap sana, sementara orang-orang yang kita punya, petani-petani yang sekarang ada, itu masih apa ya, sudah masuk ke angkatan yang sudah ke atas lah itu. Jadi untuk angkatan-angkatan baru, untuk regenerasi itu masih kurang. Kita butuh tenaga, kita butuh banyak pikiran gimana di Indonesia ini ke depannya bisa ya minimal bisa nyamain lah perkembangan yang ada di luar negeri gitu. Nah ini harapan aku ke depannya gitu sih. Jadi semoga biar anak muda sekarang tuh cita-citanya nggak hanya jadi kayak dokter, terus ataupun mungkin kayak pejabat gitu. Bisa jadi petani berdasi gitu ya. Jadi nggak kerjanya nggak cuma di ladang aja, tapi kan bisa berbisnis gitu. Jadi kayak pertanian dibikin lebih modern kayak gitu. Ya. Ini kalau untuk cita-cita sih itu emang udah hak setiap orang gitu ya. Kita nggak bisa memaksa orang itu mau minat di bidang ini, minat bidang ini. Nah paling cuma kayak sebagai gimana kita memperkenalkan pertanian, gimana kita memperkenalkan potensi-potensi prospek di bidang pertanian yang cukup yang cukup luar biasa itu ke anak-anak yang nantinya bakal menentukan keputusan mereka ke depan gitu. Thank you Ardan. Mungkin udah kali ya teman-teman. Ya. Udah cukup kan ya? Gak ada yang mau tanya lagi. Oke. Lupa lanjut. Oke, terima kasih banyak nih Ken. Nah, mungkin kita juga sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Ardan stop share screen-nya bisa di stop dulu dan Oh iya iya iya. Lupa. kita sesi foto dulu. Nah, oke mungkin saya aja yang mimpin ya. Siapkan pose terbaik kalian ya, mau kayak gimana aja terserah. 3, 2, 1. Oke, tahan ya. Lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin terima kasih banyak ya buat Ardan yang sudah menyempatkan waktunya nih, kita repotin malam-malam. Jujur dan aku juga makasih nih sorry kalau misalnya ada yang penjelasanku salah-salah atau kurang memuaskan atau kurang memenuhi ekspektasi kalian ya, karena aku juga ya masih cupu juga. jangan ngerendah gitu nah. Saya jadi makin jauh lah pokoknya Martin. Tapi itu sih Dan ya, kalau boleh komentar hidroponik di UI ya Dan ya. UI itu lagi fakultas kesehatan masyarakat itu fakultas ya. FKM di prodi gizi itu lagi emang itu ngembangin juga. Jadi mereka buat mata kuliah urban farming dan khusus untuk bikin semacam hidroponik atau yang banyak ya sekarang ya, ada aeroponik juga yang terbaru mungkin. Jadi dikembangkan untuk di daerah perkotaan gitu Dan. Nah, kalau bikin juga iya. Pal di UNJ Pal. Di UNJ belum ada. Nah, lu bikin UNJ data. belum ada mungkin. Kan belum ada kan. Lalu yang aku baca sih dari tadi lo nyindir mulu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ardan. Ini sorry nih nggak ada sertifikat Dan. emang tapi udah kayak webinar enggak lah. Tapi ntar mungkin izin juga minta PowerPoint-nya, soalnya luaran dari wawancara ini nanti dibuat artikel Dan. Bikin artikel. Dibikin artikel. Artikel berita. Artikel ilmiah. Seriusan? Dibikin artikel ilmiah. Anjay.
Oh, Jadi emang, Gila, gila sih. tapi mungkin kalau nanti kita iseng bikin artikel berita boleh juga nanti kita kirim ke Oh, Kompas atau ke Republika. ada ini aja. Hmm? Ada nih kalau kalau kalian emang mau artikel, gue ada ini kemarin tuh kan bikin KM ya? laporan juga kan, laporan ini yang kemarin yang kompetisi kemarin. Nah mungkin kalau kalian mau bisa sih itu udah bentuk laporan, jadi kurang lebih strukturnya mungkin mirip-mirip sama artikel kali ya. Alhamdulillah. Cocok lah. Terima kasih Santai, banyak. santai. Nggak, tapi kita juga ntar itu sih bikin model lagi mungkin ya, biar nggak Nah, kena plagiasi. Tapi boleh lah Pak, kirim dulu. Harus, harus. Buat inspirasi kita buatnya mau kayak gimana. Mungkin gitu aja dan dari kita. Kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Saya tutup. Semoga juga nanti usaha Mas Ardan nih berkembang pesat gitu ya. Jadi salah satu pionir hidroponik yang terkenal gitu. Tadi kan menggambarkan juga teknologi berbasis pertanian karena masih jarang mungkin ya. Kalau kita lihat negara-negara maju, Jepang apalagi itu udah benar-benar mengamalkan banget yang namanya Internet of Things, itu big data. Tapi kalau kita masih agak ketinggalan dan Ardannya pergi. Oke, kita tutup aja kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya Assalamualaikum sinyal dia. warahmatullahi wabarakatuh.